mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Beberapa hari ke belakang, Libya menjadi perhatian dunia internasional karena negara tersebut sedang melewati fase yang sangat krusial dalam sejarah revolusinya. Ketika Muammar Gaddafi tumbang, ketika itu lahirlah kekuatan kontra-revolusi dalam negara Libya yang dipimpin oleh Khalifah Haftar. Seorang pejabat militer ini tidak hanya membawa misi pribadinya untuk menguasai Libya, tetapi juga membawa misi negara-negara besar yang tergabung dalam kontra Arab Spring seperti Barat dan beberapa negara Teluk. Kalau kita melihat Libya hari ini, di sana sedang bersaing tiga negara besar. Yang pertama adalah Prancis, yang kedua adalah Turki, dan yang ketiga adalah Rusia. Sebelumnya ada Haftar dan Mesir yang menjadi proksi kontra Arab Spring dan gagal. Sekarang mari kita melihat bagaimana peluang tiga negara besar ini dalam memenangkan pertarungan di Libya. Untuk Prancis, hampir mustahil bagi Prancis memenangkan persaingan di Libya tanpa melibatkan Uni Eropa dan lampu hijau dari Amerika. Ketika kita melihat respon Uni Eropa dan melihat manuver politik Trump di Amerika, kita bisa pastikan bahwa misi Prancis di Libya telah gagal. Jadi saat ini tinggal dua kekuatan yang bisa bersaing di Libya. Yang pertama Rusia, yang kedua Turki. Mari kita lihat bagaimana peluang dua negara ini dalam memenangkan persaingannya di Libya. Untuk melihat siapakah yang bisa memenangkan persaingan ini, setidaknya kita bisa melihat dari dua aspek. Yang pertama aspek politik, yang kedua aspek militer. Dalam aspek politik, Turki lebih memilih bekerja sama dengan rezim Shah yang diakui oleh internasional, yaitu rezim Sarraj, sedangkan Rusia memilih membangun relasi dengan Haftar yang oleh dunia internasional dianggap sebagai pemberontak. Itu sebabnya hingga hari ini Rusia tidak berani secara terbuka mengatakan mendukung Haftar, walau di belakang Rusia terus memasok bantuan untuk Haftar. Yang kedua, dalam aspek militer. Karena Turki memiliki kerjasama yang sah dengan rezim yang sah, maka dengan leluasa Turki bisa mengirimkan bantuan militernya ke Libya. Sedangkan Rusia kesulitan memenuhi kebutuhan militernya karena membangun relasi dengan Haftar yang dianggap sebagai pemberontak. Itu sebabnya Rusia harus menyewa tentara bayaran untuk berperang melawan Haftar dibanding mengirimkan bantuan langsung ke Libya. Kalau kita melihat posisi Rusia di Libya dengan di Suriah, maka kedua ini sangat berbeda. Di Suriah, Rusia telah membangun kekuatan militernya dalam kurun waktu 30 tahun. Itu sebabnya rezim Assad yang secara kasat mata terlihat sangat lemah, hingga hari ini masih eksis karena di backup oleh kekuatan Rusia yang begitu besar. Yang kedua, Rusia di Suriah juga tidak membutuhkan kekuatan atau tentara bayaran karena di sana ada tentara Assad yang siap berperang dalam misi militer yang dilakukan oleh Rusia. Sedangkan di Libya, kekuatan Rusia sangat terbatas, yang mana di sana kekuatan Turki justru yang lebih dominan. Ending dari ini, saya tidak melihat akan adanya konfrontasi terbuka antara tentara Turki dengan tentara Rusia di Libya. Kenapa? Karena antara Turki dengan Rusia, mereka memiliki kepentingan bersama yang sangat besar. Justru saya melihat nantinya akan terjadi kesepakatan antara dua negara ini, terutama dalam bidang ekonomi. Maksud saya adalah Rusia sebagai negara besar dan sebagai negara kuat di kawasan tetap mendapatkan keuntungan dari konflik Libya ini. Sedangkan Turki yang memiliki proyek yang begitu besar di Libya tidak akan terganggu oleh kepentingan Rusia. Sekian ulasan singkat saya tentang
kondisi Libya hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Karena apa? Karena kondisi Libya ini akan terus bisa saja terus berubah sesuai dengan eskalasi yang ada di lapangan. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.